salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin ya. Kita masih belajar di tema 4 ya, tentang globalisasi. Tema 4 ini tepatnya di subtema 1 pembelajaran 2, halaman 10 sampai dengan halaman 20 pada buku revisi 2018. Baik anak-anak, seperti biasanya tentunya Bapak tidak akan lupa, masih akan mengingatkan kalian ya. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya kita harus menjaga diri dari virus corona agar kita tidak terpapar virus COVID-19 ini. Oleh karena itu jangan lupa lakukan 3 hal penting, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik dan hindari kerumunan. Dan jangan lupa juga harus berolahraga ya. Baik, seperti biasa juga sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati reklame, kita diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Kemudian setelah mengamati reklame, kita diharapkan mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Setelah membaca teks, kita diharapkan mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, kita diharapkan mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajibnya harus bangga dengan hal tersebut. Banyak hal yang berasal dari Indonesia yang sudah dikenal di dunia. Salah satunya yang kemarin sudah dijelaskan adalah alat musik tradisional seperti angklung ya. Baik, kita lanjut. Ayo mengamati. Perhatikan reklame berikut ini. Kita lihat. Di sini ada sebuah reklame berjudul Nusantara Batik, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia, karya jari-jari tangan anak bangsa. Nah, ini dinamakan reklame seperti ini. Namun timbul pertanyaan, apa sih itu reklame? Nah, kemudian apa tujuan dari reklame? Apa saja jenis-jenis reklame? Kemudian apa ciri-ciri reklame? Nah, untuk itu perhatikan penjelasan berikut agar kalian semua bisa tahu apa sih itu reklame. Jadi nanti kalian ketika sudah keluar dari sekolah ini, kalian paham itu reklame. Ketika kalian diminta untuk membuat reklame, kalian bisa meskipun hanya menggunakan menggambar langsung dan menulis langsung reklame tersebut. Tidak harus menggunakan komputer ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan dan menawarkan sebuah produk. Produk itu banyak jenisnya ya. Misalnya tadi sepatu, baju batik, pakaian, kemudian alat-alat elektronik dan lain-lain. Banyak jenisnya produk. Nah, itu bisa ditawarkan menggunakan reklame. Nah, reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa reklame ini adalah alat atau bahan yang dapat digunakan sebagai penyampai informasi, ya, sebagai alat penyampai informasi. Nah, karena terdiri dari berbagai jenis seperti poster, iklan, spanduk, selebaran, baliho, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya.
Sedangkan non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi dan lain-lain. Kalau kita berbicara antara komersial dan komersial ini adalah kalau yang komersial itu sesuatu yang dipublikasikan secara luas, ya, makanya disebut komersil, dari kata komersil. Sedangkan non komersial ini adalah seperti kalian ketika di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Ayo hidup bersih dan sehat. Ayo jaga diri kita dari virus corona. Nah, itu disebut dengan non komersial. Tetapi kalau dalam bentuk reklame artinya dia dalam bentuk gambar dan tulisan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Reklame haruslah menarik. Hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti agar si pembaca dalam sekali baca sudah paham. Nah itu. Nah. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jangan sampai kamu bikin reklame hurufnya terlalu kecil sehingga susah dibaca, atau kita punya keinginan untuk biar tulisannya kelihatan bagus, ya. Tapi kita bikin jenis huruf itu yang jadi sulit dibaca oleh orang banyak. Nah itu salah juga. Nah, jadi bahasa harus baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Sesuaikan dengan ukuran reklamenya, ya. Kemudian ilustrasi menarik dan mudah diingat. Maksudnya ilustrasi itu adalah gambaran-gambaran di dalamnya itu. Misalnya reklame tentang non komersial tentang membersihkan sampah. Artinya gambar yang di dalamnya harus anak yang sedang membuang sampah atau tumpukan sampah. Nah itu kan mengakibatkan selokan menjadi tertutup misalnya. Itu kita jadikan sebagai ilustrasi. Nah, seperti itu. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Jangan sampai nanti gambar yang harusnya terlihat tertutup oleh tulisan, atau sebaliknya, tulisan yang harus tampak jelas tertimpa oleh warna gambar sehingga tidak bisa terbaca jelas, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Bacalah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan. Baik, silakan kalian baca di buku kalian dan dengarkan apa yang Bapak bacakan ya. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini. Mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tuanya Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak,
Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasakannya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkan ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Oke. Dari bacaan tadi ya, sekarang ada tugas buat kalian. Silakan dikerjakan. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Kira-kira apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Hani dan apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, ini adalah tugas buat kalian hari ini ya. Jadi ada 7 tugasnya. Nah, kita lanjut setelah tugas ini ya dikerjakan, kita lanjut. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga, namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi dan Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap yang tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contoh Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani ya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain dan hidup sederhana. Itu yang perlu kita lakukan untuk menghadapi globalisasi. Meskipun kita sesukses apapun, kita harus tetap saling menghargai ya. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Jadi silakan kerjakan tugas yang tadi ya. Dan kalian jangan lupa terus rajin-rajinlah membaca buku, karena nanti untuk soal ulangan tidak akan jauh-jauh dari buku yang sudah kalian baca ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.